Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kelirain Muhammad dari Prodi Sistem Informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kelirain Muhammad dari Prodi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan serta penjelasan blok modular yang ada di sini. Baik, pada tampilan ini, sini merupakan tampilan desain user interface dari mobile-nya, yang mana sini saya menggunakan beberapa tools, yaitu yang pertama ada textbox name, textbox nama, textbox HP, dan juga saya menggunakan button, yaitu diantaranya button choose file untuk mengupload foto, button input, button read, dan juga button match. Di sini juga saya menggunakan penyimpanan, yaitu ada Firebase database, Cloudinary, serta Airtable. Dan juga saya menggunakan beberapa ekstensi, diantaranya ada di Cloudinary, Read Media Permission, serta File Tools. Sebelum lanjut ke penjelasan blok modularnya, saya akan menampilkan penyimpanan yang ada di sini. Yang pertama itu ada Airtable, yang mana di sini masih kosong, belum ada data sama sekali. Dan juga di sini ada Firebase database, dan juga masih kosong juga. Serta ada Cloudinary untuk menyimpan foto yang telah kita upload sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian bloknya. Pada bagian button input, sebelum kita mengklik bagian button input, sebelumnya kita harus memasukkan NIM, nama, dan nomor HP terlebih dahulu agar bisa diinput. Setelah itu kita bisa mengupload foto diri kita sendiri. Untuk mengupload foto dengan cara klik bagian button choose file, maka otomatis akan diarahkan ke bagian penyimpanan foto yang ada di Android kalian. Setelah itu pilih salah satu dari galeri yang ada di HP kalian, kemudian akan muncul notifikasi sedang upload. Setelah itu foto akan berhasil nampil di bagian mobil kalian dan akan muncul notifikasi berhasil diupload. Setelah semua terisi dan kita mengklik bagian button input, maka akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan, yang mana data tersebut tersimpan di Firebase database yang pertama. Selanjutnya, jika kita menggunakan NIM atau ID yang sama, dia akan terjadi error dan muncul notifikasi NIM sudah terdaftar. Maka di sini tidak bisa menggunakan NIM yang sama jika sudah ada menginput sebelumnya. Ke bagian button read ini merupakan bagian, atau ketika kita klik bagian button read, dia akan muncul ke bagian screen selanjutnya. Dan untuk button match merupakan button untuk melihat langsung lokasi yang telah ditentukan. Di sini saya menaruh tempat di bagian kampus Tuntungan. Selanjutnya untuk penjelasan di screen read, ke desainnya terlebih dahulu. Di bagian screen read ini, saya juga menggunakan text box beserta dengan labelnya. Dan di sini juga saya menggunakan dua button, yaitu edit dan delete. Dan juga saya juga menambahkan ekstensi, yaitu Clean Release View untuk melihat data yang sudah kita input. Lanjut ke bagian bloknya. Di sini dari 3 blok yang ini yang saya arahkan menggunakan kursor merupakan blok untuk melihat data yang sudah kita input, yang mana Clean Release View ini digunakan untuk menampilkan data yang sudah kita input dari penyimpanan Firebase database 1. Yang mana pada blok read ini merupakan pemanggilnya. Selanjutnya, untuk mengedit data, kita harus memilih data terlebih dahulu yang sudah kita input. Pilih data terlebih dahulu, kemudian klik bagian button edit, kemudian di situ kita bisa mengubah dari NIM, nama, ataupun juga nomor HP. Setelah semuanya sudah bisa diedit, maka button edit yang telah kita klik sebelumnya akan muncul button simpan, berubah menjadi button simpan. Dan setelah kita klik bagian button simpan, maka data otomatis akan
akan tersimpan di Firebase Database 3. Yang mana ketika kita klik bagian button simpan, maka akan muncul notifikasi data berhasil diubah dan akan tersimpan di Firebase Database 3. Selanjutnya, untuk untuk menghapus data, sama seperti mengedit, kita harus memilih data terlebih dahulu dan akan muncul notifikasi yakin hapus data dan akan muncul dua button, yaitu button ya atau tidak. Jika kita klik bagian button ya, maka data otomatis akan terhapus di Firebase Database 3 kodolar tersebut dan akan muncul notifikasi data berhasil dihapus. Untuk penggunaannya akan saya lakukan. Nah, pada bagian tampilan user interface-nya terdapat yang tadi ada text box dan juga button. Yang pertama itu ada button text box masukkan name, contohnya seperti kemudian kita di sini bisa mengupload fotonya dengan klik choose file dan langsung diarahkan ke galeri. Setelah itu akan muncul notifikasi sedang upload dan akan muncul notifikasi berhasil diupload. Setelah itu kita tinggal klik bagian button input, maka otomatis akan muncul notifikasi data berhasil ditambahkan dan akan tersimpan di Firebase Database yang pertama. Selanjutnya kita input dua data lagi. Setelah itu kita klik bagian button read. Nah, di sini akan muncul tampilan list data yang sudah kita input tadi. Ada 3 data. Kembali ke screen sebelumnya. Di sini kita akan mencoba button maps-nya terlebih dahulu. Nah, dia akan otomatis muncul ke bagian Google Maps yang sudah kita tentukan lokasinya. Balik ke kodular komponennya. Kita klik bagian button read. Nah, di sini ada list data yang sudah kita input sebelumnya dan akan kita coba untuk mengedit atau menghapusnya. Kita klik datanya terlebih dahulu, baru kemudian kita klik bagian button edit. Setelah itu di sini baru kita bisa mengubah ID, nama, dan nomor HP-nya. Contohnya kita ubah ID-nya menjadi, nah setelah itu kita ganti nomor HP-nya. Sebelum kita edit, kita lihat dulu terlebih dahulu database-nya apakah sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini ada muncul 3 data yang sudah kita input sebelumnya, ada Agus, Joko, dan Joel. Di Firebase-nya muncul juga, dan juga di Cloudinary-nya kita refresh terlebih dahulu. Nah, muncul juga ada 3 foto. Baik, kembali ke kodolarnya. Setelah kita ubah, baru kita klik bagian button simpan, maka akan
otomatis muncul notifikasi data berhasil diubah. Kemudian ketika kita ingin menghapus data, kita klik data terlebih dahulu. Kemudian kita tinggal klik bagian button delete. Sebelum itu kita lihat perubahan di Firebase-nya apakah berubah. Nah, langsung berubah dia. Dan kita coba hapus datanya. Akan muncul notifikasi pesan yakin hapus data, dan kita klik bagian ya. Dan data berhasil dihapus. Kita lihat ke screen sebelumnya, data berhasil dihapus dan tidak ada lagi. Nah, langsung hilang. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.